Gitu. Sekarang kita masuk ke tafsir ayat ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah penyinar, nur, yang menyinari, penerang, yang menerangi, pembimbing, yang memberikan bimbingan kepada seluruh alam dengan apa yang telah Allah letakkan di alam ini berupa dalil. Dalil itu bukti-bukti, bukti yang kelihatan, baik bukti yang secara kauniyah, bukti secara kosmik yang menunjukkan tentang wujud dan keesaan Allah, juga dengan apa yang Allah turunkan kepada para nabinya, kepada para rasulnya, berupa ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang sifatnya perkataan atau wahyu yang sangat jelas. Jadi sudah ada dua bukti yang Allah berikan, berupa wahyu dan berupa bukti-bukti kosmik yang ada di jagat raya ini. Nah, orang yang bisa mendapatkan petunjuk dengan cahaya ini, dengan cahaya tersebut, hatinya tersinari dengan petunjuk Allah. Hati orang ini mendapatkan sinar dengan hidayah Allah. Ia menjadi orang yang beruntung menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah nur atau cahaya maknawi, cahaya secara imaterial. Adapun cahaya yang secara materi atau yang secara indrawi, sudah jelas bahwa Allah adalah sumber segala cahaya, pencipta cahaya, penghapus kegelapan, pengatur jagat raya dengan sistem dan tatanan yang sangat cermat, akurat, stabil, dan persisten. Allah adalah zat yang menguasai, memegang hegemoni, memegang kontrol satu-satunya, dan dominasi yang mutlak selamanya atas alam ini setiap waktu. Oh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'anna kawkabun durriyyu. Cahaya ini yaitu cahaya Allah yang ada di lembaran jagat raya ini, penjelasan Al-Quran dan keimanan yang Allah letakkan di hati seorang mukmin itu seperti sinar cahaya pelita yang terdapat dalam sebuah miskat, kaca lentera yang bening yang diletakkan dalam miskat, dalam ceruk lubang, supaya sinar cahaya yang dipancarkan itu fokus tertuju pada satu titik sehingga tidak menyebar, sesuai dengan arah tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Seakan-akan kaca lentera yang jernih mengkilap dan bersinar itu adalah laksana bintang besar yang bercahaya sangat terang. Menurut dohirnya, domir hak, kata ganti hak dalam kata-kata nurihi, masalu nurihi, kata ganti hi di situ, kembalinya kepada Allah. Dalam artian, dialah Allah lah yang menerangi jagat raya ini dan memberi petunjuk kepada hati orang-orang mukmin. Yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatil la syarqiyyatu wala gharbiyah. Minyak atau bahan bakar dari pelita tersebut adalah minyak zaitun. Zaitun yang berasal dari pohon zaitun yang diberkahi dan banyak manfaatnya. Pohon zaitun ini ditanam di atas bukit yang tinggi atau di hamparan tanah yang luas. Pohon zaitun tersebut bukanlah pohon yang hanya mendapatkan suplai sinar matahari saat matahari pagi terbit atau hanya pada saat matahari terbenam sore, karena adanya penghalang sinar matahari sampai ke pohon tersebut. Tetapi pohon zaitun ini
ditanam di tengah-tengah sebuah tempat yang menjadikannya bisa selalu mendapatkan suplai sinar matahari sepanjang hari mulai pagi sampai sore. Oleh karena itu, pohon zaitun ini tumbuh sangat subur, sehingga bisa menghasilkan minyak yang berkualitas sangat baik, sangat jernih, dan mengkilap. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna. Karena saking beningnya si minyak ini, begitu jernih dan mengkilapnya minyak yang dihasilkan oleh pohon zaitun yang seperti itu tadi, seakan-akan dia sudah menyala-nyala dan sudah bisa menerangi dengan sendirinya meskipun belum dinyalakan dengan api. Jadi masih berupa minyak tok, minyak saja itu sudah seakan-akan bersinar. Kenapa bisa bersinar? Karena saking jernihnya. Minyak yang jernih ini dilihat dari kejauhan, minyak itu seperti terlihat mengkilap dan bersinar. Ketika minyak itu dinyalakan dengan api, akan menghasilkan sinar cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis dan berlipat-lipat. Seperti refleksi cahaya dari api menimpa kilauan minyak, sehingga menjadi berbenturan-benturan, menjadikan cahaya yang sangat banyak, berlapis-lapis. Biasanya seperti itulah. Ya. Begitu juga halnya dengan hati seorang mukmin, perumpamannya seperti itu. Sudah bereaksi dengan hidayah sebelum ada ilmu masuk ke dalamnya. Jadi hati orang yang beriman itu sudah bersinggungan dengan petunjuk dari Allah sebelum ada ilmu masuk ke dalamnya. Jadi bayangkan jika ilmu masuk ke dalam hati seorang mukmin, maka akan semakin berlipat-lipat ganda, akan semakin bersinar terang hati orang mukmin tersebut dengan cahaya dan petunjuk Allah yang berlipat-lipat. Semoga teman-teman mengalami hal ini. Saya yakin pernah mengalami dan semoga terus mengalami. Yahya bin Salam menuturkan, hati seorang mukmin sudah mengetahui dan mengenali kebenaran sebelum diterangkan kepadanya. Kenapa? Karena adanya hubungan kesesuaian dan kecocokan di antara keduanya. Ini adalah yang dimaksud dari sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspada dan hati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin. Karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Bukhari dan Abu Daud. Hadis ini sering kita dengar. Dan saya yakin teman-teman sudah sedikit banyak paham isi hadis ini. Nurun ala nur. Cahaya berlapis-lapis. Cahaya di atas cahaya. Di dalamnya terdapat kombinasi antara miskah, kaca, pelita, minyak, sehingga menjadikan sinar cahaya yang dihasilkan begitu kuat dan terang tanpa membutuhkan lagi komponen penguat lainnya. Miskat, ruangan tersebut menjadikan sinar cahaya yang dihasilkan fokus pada satu titik, sehingga sinar cahaya tersebut tidak pecah buyar dan berpencar kemana-mana. Bening dan jernihnya kaca lentera menjadikan refleksi sinar cahaya yang ada semakin cerah dan terang. Lentera yang ada di dalamnya merupakan sumber energi pemantaran sinar yang sangat mencukupi yang tidak ditemukan pada yang lain. Jernih, bening, dan mengkilapnya si minyak yang menjadi bahan bakarnya merupakan salah satu faktor pembakaran yang sempurna dan faktor terciptanya sinar cahaya yang sangat sempurna. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi taufik, memberi petunjuk, memberi hidayah, dan membimbing siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya menuju petunjuknya, menuju hidayah Allah dengan pengamatan, dengan pencermatan, menggunakan akal pikiran, serta memperhatikan dan merenungkan ayat-ayat kosmik, dalil-dalil kauniyah yang terdapat di jagat raya.
Yadribullahu al-amthala linnas. Allah memaparkan berbagai macam bukti petunjuk keimanan serta sarana dan media menggapai hidayah kepada orang-orang yang mukallaf, yang telah bertanggung jawab atas dirinya di mata agama. Allah menerangkan kepada mereka perkara-perkara kebenaran yang belum mereka ketahui dalam berbagai bentuk dengan cara membuat contoh, dengan cara membuat perumpamaan, memberikan ilustrasi hal-hal rasional dengan hal-hal material dan indrawi yang sudah sangat familiar dan mudah dikenali oleh manusia. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan supaya bisa tertanam kukuh dalam akal pikiran serta tertancap kuat dan mengakar dalam hati dan jiwa. Dengan begitu, keimanan bisa benar-benar tertancap kukuh dan mengakar di hati seperti gunung yang berdiri kokoh. Ini di antara kelebihan dan keistimewaan kefasihan bahasa Al-Quran yang sangat mengagumkan. Menggambarkan dan mengilustrasikan hal-hal yang bersifat maknawi, hal-hal yang sifatnya abstrak dan rasional dengan hal-hal yang sifatnya materi, konkret, dan bisa terjamah oleh indera kita. Itu luar biasanya Quran seperti itu. Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui dengan pengetahuan yang paling sempurna, baik yang tidak tampak maupun yang nampak. Allah memberikan hidayah kepada orang yang memiliki kelayakan dan kapasitas untuk mendapatkannya. Secara implisit, ini merupakan janji bagi orang yang menggunakan akalnya, serta mau memahami media-media hidayah. Juga sekaligus merupakan ancaman bagi orang yang berpaling, orang yang tidak mau merenung, tidak mau memikirkan, dan tidak mau memperhatikan media-media hidayah tersebut. Serta dia abai dan tidak memedulikan apapun dari media-media petunjuk Allah. Kesimpulannya, ini merupakan perumpamaan dan ilustrasi cahaya Allah dan hidayah Allah di hati seorang mukmin. Sebagaimana minyak yang jernih, bening, dan mengkilap, hampir-hampir sudah bisa memancarkan kilauan sinar meskipun belum dinyalakan oleh api. Dan jika dinyalakan dengan api, dia akan menghasilkan sinar cahaya yang berlapis-lapis, nurun ala nur. Begitu pula hanya dengan hati seorang mukmin. Hampir-hampir sudah bereaksi dengan hidayah, meskipun belum dimasuki oleh ilmu. Apalagi jika benar-benar dimasuki oleh ilmu, maka niscaya ilmu itu akan masuk ke dalam hati orang mukmin dan hidayah yang ada di situ akan semakin kuat, berlapis-lapis, petunjuk di atas petunjuk, hidayah di atas hidayah, cahaya di atas cahaya. Yang berikutnya, fikih yang bisa diambil sebagai hukum-hukum keseharian dari ayat 35 surat An-Nur ini. Teman-teman pasti sangat paham bahwa yang dimaksud dari ayat ini bukanlah sesuatu yang sifatnya dohir. Tetapi ayat ini mesti ditakwilkan. Adapun takwil dari ayat ini masih banyak diperselisihkan oleh para ulama. Dan penakwilan yang paling sahih adalah yang disebutkan oleh jumhur ulama kalam. Ibnu Abbas dan Anas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ini ada di kitab tafsir Ar-Razi juga. Bahwa sesungguhnya Allah adalah yang menunjuki dan membimbing penghuni langit dan bumi. Jadi Allah nurus samawati wal ardh. Petunjuk dan hidayah Allah sangat jelas, terang benderang dan gamblang sekali. Hidayah dan petunjuk tersebut adalah ayat-ayat kauniyah, bukti-bukti dalil-dalil kosmik yang ada di alam semesta. Nyata terhampar di jagat raya. Plus ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul berupa wahyu. Bukti-bukti yang sifatnya qauliyah. Ayat-ayat ini seumpama miskat yang di dalamnya terdapat pelita
pelita yang diletakkan di dalam kaca, terus lentera dinyalakan dengan minyak yang sangat jernih mengkilap. Ilustrasi dan gambaran cahaya Allah, bukti-bukti petunjuk Allah, seumpama pelita yang memiliki komponen-komponen pembentuk sinar cahaya yang lengkap. Pertama, miskat. Miskat ini fungsinya memfokuskan sinar cahaya yang dihasilkan karena dia berupa ceruk sehingga cahayanya tidak menyebar sehingga fokus di satu titik seperti infokus gitu. Sebab pelita yang diletakkan di dalam miskat akan menghasilkan sinar cahaya yang lebih terang dibandingkan yang diletakkan di tempat lain, apalagi di tempat yang terbuka. Yang kedua, kaca lentera. Kaca lentera ini merupakan materi yang bening dan transparan. Pelita yang diletakkan di dalam kaca jauh lebih terang dibandingkan yang tidak diletakkan di dalam kaca. Dengan begitu, kaca lentera seperti bintang yang mengkilap, berkilau, bersinar terang. Komponen yang ketiga adalah bahan bakar yang berupa minyak zaitun yang sangat jernih yang dihasilkan dari pohon zaitun yang sangat diberkahi dan banyak manfaatnya. Pohon zaitun ini tumbuh di tempat yang sangat kondusif, tempat yang menjadikannya bisa mendapatkan suplai sinar matahari full sepanjang hari. Pohon tersebut bukan hanya syarqiyah yang hanya mendapatkan sinar matahari di waktu terbit, juga bukan gorbiyah yang hanya mendapatkan suplai matahari pada waktu matahari terbenam. Tapi pohon ini adalah syarqiyah sekaligus gorbiyah, yaitu yang bisa mendapatkan suplai sinar matahari sepanjang hari mulai pagi sampai sore. Di tengah hamparan tanah yang luas tanpa ada suatu apapun yang menghalangi pancaran sinar matahari untuk sampai ke pohon itu. Karena hal itulah menjadikan minyak yang dihasilkan oleh pohon ini menjadi minyak yang berkualitas sangat super. Itu adalah cahaya yang berlapis-lapis, nurun ala nur, cahaya yang berlipat ganda. Seperti itu pula hati seorang mukmin, semakin bertambah-tambah keimanan dan hidayah yang ada di dalam hatinya dengan cahaya Al-Quran dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerangkan berbagai hal melalui cara ilustrasi dengan hal-hal yang sifatnya material, konkret dan indrawi supaya lebih mudah untuk dipahami dan ditangkap oleh manusia. Allah Maha mengetahui tentang setiap hal yang bisa mewujudkan apa yang diinginkan dan dimaksud. Allah Maha mengetahui siapa yang layak mendapat hidayah dan siapa yang layak tersesat. Ini perumpamaan dan ilustrasi Al-Quran di dalam hati seorang mukmin. Sebagaimana pelita tersebut selalu digunakan untuk menerangi tanpa pernah berkurang dan redup. Begitu halnya dengan Al-Quran. Selalu digunakan untuk mendapatkan petunjuk tanpa pernah berkurang. Pelita adalah Al-Quran. Kaca lentera yang menjadi tempat pelita adalah hati seorang mukmin. Miskat adalah lisan dan pemahamannya. Sedangkan pohon zaitun yang diberkahi adalah pohon wahyu. Minyak yang dihasilkan pohon zaitun tersebut hampir-hampir sudah bisa menerangi meskipun belum dinyalakan dengan api. Maknanya adalah hujah-hujah. Hujah-hujah, alasan-alasan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu hampir-hampir sudah tampak sangat jelas. Meskipun belum dibaca. Cahaya di atas cahaya. Jadi bahwa Al-Quran adalah cahaya dari Allah untuk makhluknya. Ditambah lagi dengan bukti-bukti petunjuk dan tanda-tanda yang sudah Allah ciptakan untuk mereka sebelum turunnya Al-Quran. Sehingga tersedialah untuk mereka cahaya di atas cahaya. Berlapis-lapis. Ilmunya ada di dalam Al-Quran, bukti dalilnya ada di alam semesta. Cahaya di atas cahaya, petunjuk di atas petunjuk.
dan itu berlipat ganda. Cahaya ini sangat berharga dan tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang Allah ingin menunjukinya. Dan Allah lebih tahu siapa yang akan ditunjuki dan siapa yang akan disesatkan. Adapun yang tidak ada sangkut pautnya dengan ayat, kepunyaan Allah lah cahaya. Sebab Allah mengadakan segala sesuatu dan menerangi segala sesuatu. Dari Allah awal mula segala sesuatu, dan dari Allah segala sesuatu itu berasal. Allah bukanlah berbentuk cahaya yang dapat ditangkap. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan orang-orang dolim dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Allah adalah zat yang menciptakan cahaya indrawi dan konkret. Cahaya dalam arti yang sesungguhnya, baik di langit maupun di bumi. Allah menyinari langit dengan malaikat dan bintang-bintang. Menyinari bumi dengan para nabi, syariat, fitrah yang lurus, akal yang cemerlang, yang membimbing menuju kepada kebaikan. Seandainya manusia mau berpikir dengan akal pikiran yang bebas dan lepas dari keterpengaruhan dengan suatu pemikiran dan aliran tertentu atau akidah terdahulu, niscaya orang tersebut pasti beriman kepada Allah dengan keimanan yang penuh, serta akan terus bertambah dan berkembang dengan hidayah Al-Quran dan ayat-ayatnya. Allahu a'lam. Teman-teman, itulah tafsir dan hukum-hukum yang bisa diambil dari ayat 35 surat An-Nur ini. Semoga sedikit banyak teman-teman mendapatkan pemahaman lebih dalam dari sebelumnya setelah kita baca ulang pagi hari ini tentang ayat Nur alam Nur ini. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh teman-teman. Monggo teman-teman kalau ada yang mau diulas. Ustaz, Baik, ya, mau tanya sih Ustaz. Jadi kan pembahasan ini tuh juga ada di bukunya Ustaz Abu Sangkan yang berguru kepada Allah di subbab yang Miskat Cahaya Ilahi. Nah, bahasanya di sana itu kan kalau Ustaz tadi membahasakan juga keadaan hati kita ketika dimasuki oleh ilmu dan petunjuk atau hidayah-hidayah, dan itu ya cahaya itu seperti itu. Nah, di sini juga dibahas demikian. Jadi di mana keadaan jiwa atau hati kita ketika Allah ketika mendapatkan wahyu itu untuk nabi kan Ustaz, terus ilham untuk manusia. Nah, sebagai petunjuk atau hidayah itu. Nah, mau tanya sih Ustaz, dan dengan yang Ustaz tadi katakan bahwasanya dengan orang-orang yang memang dikehendaki Allah untuk menerimanya. Itu kan sudah kita bahas ya Ustaz, gimana cara kita memohon ilham, petunjuk ilmu dan sebagainya. Nah, yang disampaikan itu kan ilmu yang selama ini kita pahami juga. Seperti Ustaz yang bilang kalau ilham itu kan yang memang langsung Allah turunkan untuk kita dan tidak bisa dipahami dengan bahasa-bahasa biasa manusia seperti itu. Nah, gimana itu sih Ustaz? Gimana caranya itu tadi ketika itu bisa disebut ilmu sebagai cahaya itu atau ilham itu dengan yang kita pahami ini? Ulangi pertanyaannya, Ismi.
Iya Ustaz, maksudnya yang disampaikan Ustaz kan tadi ilmu. Ilmu dalam Mhm, artian, di buku ini disampaikan sebagai wahyu atau ilham yang diturunkan kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki dan, juga tidak bisa dipahami dengan bahasa-bahasa manusia kecuali juga Allah kehendaki untuk memahaminya, seperti itu. mhm, Kan mhm, juga selama ini kita membahas juga Ustaz, kita bisa saja diturunkan ilham, cuma kadang kita tidak siap menerimanya, tidak dikehendaki Allah untuk bisa menerimanya dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Yang, biasanya kita bahas juga sebagai, tugas kita di muka bumi, tugas-tugas kita, yang itu memang mhm. dari Allah atau kehendak kita, bagi Ustaz. Ya, sedikit menangkap saya, walaupun agak bingung. Jadi, kalau gambarannya seperti ini. Jadi yang paling penting itu adalah bentuk imannya. Jadi, orang yang beriman, mukmin itu hatinya sudah bercahaya gitu. Jadi, eee, saat dia oleh Allah diberi petunjuk, diberi ilmu, diberi ilham, itu akan semakin besar keimanannya, akan semakin mantap gitu loh. Bahkan ada, kalau saya mengambil pelajaran dari sini ada 3 lapis gitu ya. Jadi sekedar dia beriman, artinya dia meyakini bahwa Allah itu Allah dan seterusnya. Terus saat dia dimasuki ilmu, diberi petunjuk, diberi diberi ilham atau wahyu kenabian, ya, itu akan semakin kuat dan semakin kuat lagi saat dia faham atas ilmu yang diberikan itu. Tuh. Jadi, ya berlapis-lapis itu tadi pemahaman saya. Jadi, maksudnya gini, orang beriman dalam tanda petik andaikan dia itu adalah orang goblok sekalipun, ya, itu bahasa saya kasar gitu. Jadi orang yang sudah beriman kepada Allah, orang mukmin, kasaran ngomongnya dia itu orang goblok, itu dia sudah mendapatkan petunjuk gitu loh. Apalagi kalau dia pinter, apalagi kalau dia mau berpikir, apalagi kalau dia mau merenung. Saat diturunkan ilmu kepadanya, entah dengan berbagai macam perantara, entah langsung dapat ilham atau melalui proses pembelajaran dan seterusnya di dalam hati. Maka itu akan membuat keimanannya semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau ilmu yang dia terima, petunjuk yang dia terima dari Allah berupa ilham atau pemahaman apapun itu, dia paham maksud dan isinya, itu pasti akan semakin gila, maksudnya semakin luar biasa. Itu mirip dengan beginilah, yang paling mudah untuk diperumpamakan, bukan perumpamaan ini, yang mudah kita akses untuk menggambarkan hal ini itu, seperti Al-Qur'an. Jadi orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti isi Al-Qur'an, dia hanya bisa membaca, tingkatannya begini, orang yang tidak bisa membaca aja wis, nggak ngerti Quran, nggak ngerti isi Quran, nggak bisa baca, dia hanya mampu mendengarkan orang membaca Quran, itu dia sudah mendapatkan dalam tanda petik manfaat apapun, ketenangan hati dan seterusnya dan seterusnya. Naik level saat dia sudah bisa membaca Al-Quran, dia pasti juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Manfaat yang lebih besar lagi. Meskipun tidak tahu isinya, apapun yang dia baca. Ya seperti orang Indonesia nggak ngerti bahasa Inggris atau nggak ngerti bahasa luar negeri, ada lagu dengan bahasa yang dia tidak mengerti tapi lagu itu enak, dia bisa menikmati, bisa goyang-goyang dan seterusnya. Nah, apalagi kalau dia tahu isinya, bukan hanya bisa goyang-goyang, tapi benar-benar bisa meresapi masuk ke dalam isi dari lagu tersebut. Nah, kalau orang bukan hanya sekedar bisa membaca isi Quran, tapi tahu isinya dan seterusnya, pasti dia akan lebih besar lagi manfaat yang bisa dia dapat dari itu. Apalagi ngerti maksud dan tujuan dan seterusnya. Itu akan semakin luar biasa. Gambaran mudahnya seperti itu Mbak Ismi menurut saya. Ya, jadi hati orang mukmin itu seperti itu. Itu.
Adakah yang lain, teman-teman? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ngaji pagi hari ini. Ambil saja foto sebelumnya. Kalau mau dinyalakan. Apa tidur semua ini orangnya? Satu, dua, tiga. Tak save dulu. Tanggal 10. Baik teman-teman, terima kasih. Mari kita tutup dengan surat wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik teman-teman, untuk sore nanti mungkin tidak ada rotiban karena nanti sore itu terakhir kali tarhib puasa, penutupan dari Yai Maskur. Jadi nanti kita ikut Yai Maskur. Kemungkinan juga ada doa hamil Quran dari beliau nanti. Sekitar 4:30 atau jam 5 ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa gabung. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.